Kisah 7 pemain diaspora Indonesia yang tengah berjuang mendapatkan menit bermain di klub mereka. Dari Jordi Amat yang berdarah biru hingga Shane Patinama yang menunjukkan performa stabil, mereka semua membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Siapakah yang paling berjuang? Siapakah yang masih bisa bangkit? Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda terus mendapat cerita sepak bola terbaik dari Sport 88. Kita mulai dengan nama besar Jordi Amat, bek tengah senior yang telah mengukir sejarah dengan timnas Indonesia. Tapi musim ini, Jordi menghadapi tantangan berat di Johor Darul Ta'zim, klub raksasa Malaysia. Setelah tampil konsisten sejak 2022, musim ini ia hanya bermain 17 kali. Banyak terganggu oleh cedera. Meski demikian, nama Jordi tetap harum di hati penggemar. Tapi tahukah Anda, di balik sosok bek tangguh ini, Jordi adalah seorang pangeran. Benar sekali, darah bangsawan mengalir dalam tubuhnya. Berasal dari Kerajaan Siau, Sulawesi Utara, Jordi resmi mendapatkan gelar Yang Mulia Pangeran Jordi Amat Maas. Cerita ini bahkan diungkap oleh neneknya sejak ia masih kecil. Awalnya saya kira nenek hanya bercanda, kenang Jordi dalam sebuah wawancara. Kini, ia tidak hanya membawa nama besar sebagai pemain bola, tapi juga sebagai pewaris sejarah Nusantara. Namun, status pangeran ini tentu tidak membuat perjuangan di lapangan jadi mudah. Apakah Jordi bisa bangkit di musim berikutnya? Bagaimana cedera ini memengaruhi karirnya ke depan? Mari kita tunggu bersama. Selanjutnya, Nathan Jo Aon, pemain kelahiran Belanda yang menjadi salah satu pilar masa depan timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Nathan dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid. Namun, di Swansea City, Nathan masih sulit mendapatkan tempat utama. Dengan hanya tampil 3 kali sepanjang musim ini, perjuangan Nathan jelas tidak mudah. Kompetisi Championship di Inggris adalah salah satu liga terkeras di dunia, dan Nathan butuh waktu untuk membuktikan kualitasnya. Pertanyaannya, bagaimana Shin Tae-yong melihat peran Nathan dalam skuad Garuda? Apakah Nathan mampu membawa konsistensi permainannya ke timnas? Nantikan kelanjutan perjuangannya. Berikutnya, Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Asia. Tapi sayangnya, Lino, begitu ia akrab disapa, masih kesulitan menembus tim utama Oxford United. Sejauh ini, Marcelino hanya bermain di tim muda, tanpa kesempatan debut di tim senior. Meski demikian, banyak pengamat menilai bahwa Lino memiliki potensi besar untuk bersinar di Eropa. Tapi ini butuh waktu, komitmen, dan dukungan penuh dari kita semua. Akankah Marcelino menjadi bintang muda Indonesia pertama yang sukses menembus kasta utama Eropa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Eliano Reinders adalah contoh lain dari pemain diaspora yang masih berjuang di Eropa. Bersama Pek Zwolle, Eliano sudah tampil dalam 10 pertandingan musim ini. Namun, mayoritas menit bermainnya datang dari bangku cadangan dengan peran sebagai pemain pengganti. Eliano dikenal punya visi permainan yang bagus, tapi ia harus bersaing dengan pemain-pemain senior di klubnya. Dengan kerja keras dan kesabaran, Eliano bisa saja mendapatkan lebih banyak menit bermain di musim depan. Sandy Walsh sempat menjadi andalan KV Mechelen, tapi musim ini, pemain Serba, bisa ini hanya tampil 6 kali dengan total 214 menit bermain. Bagi pemain dengan kualitas seperti Sandy, ini tentu penurunan besar. Namun, Sandy punya mental baja. Di timnas Indonesia, ia tetap menjadi salah satu nama yang tak tergantikan. Apakah ini saatnya bagi Sandy untuk mencari tantangan baru di klub lain? Kita tunggu apa yang akan terjadi di musim depan. Pratama Arhan adalah salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia. Tapi di Swan FC, situasinya jauh dari ideal. Hanya tampil 2 kali dengan total 4 menit bermain, Arhan jelas membutuhkan perubahan besar untuk mendapatkan jam terbang. Namun, Arhan dikenal sebagai pekerja keras. Dengan dukungan penggemar Indonesia, ia pasti bisa bangkit dan membuktikan diri di kancah internasional. Kita tutup daftar ini dengan Shane Patinama, yang tampil cukup konsisten bersama Cassiopen di Liga 2 Belgia. Dengan 558 menit bermain dalam 11 pertandingan, Shane menjadi salah satu diaspora dengan menit bermain terbanyak di musim ini. Performa Shane menunjukkan bahwa kerja keras membuahkan hasil. Ia adalah contoh nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di Eropa jika diberi kesempatan dan waktu. Inilah kisah 7 pemain diaspora yang terus berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional.
Perjalanan mereka adalah bukti bahwa sepak bola tidak hanya tentang skill, tapi juga tekad dan dedikasi. Mana dari mereka yang paling menginspirasi Anda? Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung Timnas Garuda.